Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Labtaghu ridwallahi ta'ala wa fadlillahi ta'ala fi tahsilil min nafi' wa liyunawwira qulubana binuril qur'an wa binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syu'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Wa ila arwahi jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wa karamal katibin wa hamalatil arsy ajmain. Wa ila arwahi sadatina Abi Bakrin Umar Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa baqiyati sahabati Rasulillah ajmain wa jami'it tabi'in wa tabi'in tabi'in wa bi ihsanin ila yaumiddin. Ila hadrati sayyidit tabi'in wa isal qarni summa ila hadrati sultanin awliya Syamdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Summa ila arwahi jamil awliya illahi ta'ala fi barriha wa bahriha inna maganu wa kanal kain wa nahusa sultan ila arwahi jamil awliya illahi desi fi jawi wa sayri awliya illahi ta'ala fi hadal balad wa nahusa sultan ila hadrati musannif fi hadal kitab Sayyid Abi Bakrin al-Marubi Sayyid Bakri al-Maki bin Sayyid Muhammad sallallahu dimyati summa ila hadrati Syekh Jainuddin bin Ali al-Muri al-Ma'buri al-Malibari wa ila arwahi jami'il masyayikhina wa asatidina wa masyayikha masyayikhina wa asatidina wa liman hakun alaina wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim wal akhirina minhum anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi barakati ulumihim wa nafa'ana bi ulumihim wa barik lana fi atharihim syu'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa amatina wa ahlina min jihati abaina wa ummahatina ghafarallahu ta'ala dzunubahum wa nawwara fi quburihim wa taqabbala amalahum wa satara ayyubahum wa dakhilhum al jannata ma'al abrar lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah Fatihah dikhususkan untuk rekan kita Caca ataupun Kaliska yang sedang sakit, khususnya beliau, khususnya juga rekan-rekan kita semua, kerabat kita semua, sanak saudara, keluarga yang ada di Pinang Ranti dan sekitarnya ataupun di Tanjung Priuk, di Gang 5 atau di Jakarta atau di mana saja keberadaannya, keluarga kita dan rekan kita, mudah-mudahan Allah sehatkan dan Allah lancarkan, Allah berkahkan di dalam segala urusannya. Wali syifa ilam rodi fi jasadi syifaan mubarakan ajilan ajilan ajilan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwar rahmanul quddusul ba'itsul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallasan. Allahumma altufi qadaika wa khallis min balaika. Allahumma altufi qadaika wa khallis min balaika. Allahumma altufi qadaika wa khallis min balaika. Dan terakhir Fatihah, ada yang kelewat, kita doakan, dan khususnya orang yang sudah berbuat baik, menolong kita, khususnya menolong AA ataupun menolong keluarga AA ataupun menolong kita, menolong keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah berkahkan, Allah lancarkan segala urusannya, Allah ganti dengan yang berlipat ganda dan hasil maksud, hasil yang dicita-citakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru ada di sini ada 5 orang. Tadi ada Ilham, Yoga, Liska, Bang Hamdan, ada John, ada Dharma, siapa lagi itu? Ya nggak apa-apa, nggak nyimak sekarang, bisa lain kali nyimaknya kalau udah selesai live-nya. Ini buat pengarsipan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dawa'u qalbi khamsatun fatilawatun bitadaburil mana walil batnil khala
wa qiyamul laili wa tadarru'u bisahri wa mujalisati sholihinal fudala. Wadawa'u qalbin lan utawi piro-piro tombone ati. Jadi opik tombo ati itu ngambil dari hadis Rasul. Demikian di dalam kitab ini juga ngambil ngadopsi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan obat hati itu khomsatun ada 5. Patilawatun, maka yang pertama adalah membaca Al-Quran bitadaburil makna, dengan tadabur makna. Walil batnil khola, dan yang keduanya sering ngosongin perut, gitu aja lah pakai bahasa Alsum Nirbaya. Wa qiyamul lailin, dan yang ketiganya bukan begadang malam. Qiyamul lail itu ibadah malam. Wa tadarru'u bisahrin, yang keempatnya tadarru' di waktu sahur. Nah, tadarru' di waktu sahur sesuai dengan pembahasan yang sudah kita lewati. Waktu sahur. Wa mujalisati sholihin, dan duduk dengan para orang-orang yang soleh. Terus biasa. Lama zakaro fi mata qodama, tatkala musonib ini kitab menerangkan yang sudah terlewati dari mulai sholat isyraq ataupun sholat fajar, terus yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, mustamilan ala mamaro minal hudurin wa ghairihi zakarahunna ma ta'ayyanu mutalahadatuhu ala tilawatin wal muadhabatun alaihi wa huwa annahu min jumlati adwiyatil qalbil khamsah. Yang kemarin diterangkan mulai dari sholat fajar, terus menunggu datangnya waktu subuh dengan diisi membaca Al-Quran ataupun dengan zikir-zikir yang lain. Datang waktu subuh berjamaah sholat subuh ataupun qobliyah subuh dulu, terus menjalankan sholat subuh berjamaah, selanjutnya wiridan, setelah wiridan intidarus syamsi, menunggu datangnya matahari ataupun menunggu datangnya waktu duha, hanya sekedar duduk tapi tidak tidur, ataupun diisi dengan zikir, ataupun diisi dengan tafakur, ataupun diisi dengan pengajian dari mulai ba'da subuh sampai datang waktu duha, lanjut melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Itu ganjarannya sangat besar sesuai dengan yang kemarin diceritakan, diterangkan, dan itu obat yang paling jitu untuk hati yang sakit. Tuh. Untuk hati yang sakit. Min ba'di min kul, sebagian besar yang paling utama dari obat hati adalah mulai itu tadi. Jadi ente sekiranya hati sumpah, hati rupa, hati galau, hati enggak tenang, hati resah, bibir pecah-pecah, mata merah,
pandangan berkunang-kunang, telinga budak, bangun jam 3, mandi dulu bagusnya mah, gitu. Kayak tadi nunggu waktu duha, tahajud dulu, qiyamul lail dulu. Setelah beres tahajud, diisi dengan zikir, diisi dengan baca Al-Quran, menunggu azan subuh. Itu adalah obat yang paling jitu untuk menghilangkan itu semua. Coba. Masalah segede gunung Semeru aja sampai sumpek di dalam hati, insya Allah bila mana melakukan itu tadi, mulai dari jam 3 sampai datang waktu duha, insya Allah masalahnya tetap ada, tapi hatinya tenang. Nah, masalahnya mah ada, orang belum selesaiin, masalahnya ada, tapi hati tenang menghadapinya. Ada jalan keluar, pasti dituntun untuk menyelesaikannya. Itu Pak. Tuh. Cara santri mah beda, tuh. Kudu beda cara santri dalam menyikapi masalah. Santri putus cinta, yang digedein apa? Dengerin lagu galau. Gue banget. Gitu kan. Masya Allah. Santri jatuh cinta, dengerin lagu jatuh cinta, gue banget katanya, sampai keluar air mata. Beda, nyari solusinya santri mah beda, kudu rada beda. Kita mah ngaji, nyari solusi dari segala setiap masalah, serasa sumpak di dalam hati. Semua kita pasti merasakan hati itu di dalam kondisi yang awut-awutan. Jangankan lagi ada masalah, nggak ada masalah juga kadang-kadang hati ini jenuh, bete, pengennya gebugin orang aja, pengennya nyiksa orang aja, lihat kucing aja kayak lihat musuh, padahal kucing nggak ada salah, lewat depan kita, kucing nggak permisi, pengennya hajar aja umpamanya. Nah, solusi bagi kita yang kita mengaji atuh pan ya, walaupun ngajinya kayak gini gitu, tapi kudu rada beda cara menanggulanginya, cara mengatasinya, cara nyari solusinya. Bila mana suatu saat ente hidup di belahan dunia mana aja, khususnya yang tergabung di Raudatul Fatihah, keluarga besar Fatihah, ente punya masalah umpamanya, hati ini rupek, sumpek, susah, apa ya, pengap gitu, pengap dengan semua masalahnya, ngasih bekal begitu, bangun jam 3, mandi dulu, sampai datang waktu duha, kuatin, coba kuatin, iris kuping kucing kalau masalah itu tidak terasa ringan. Insya Allah ringan, insya Allah dituntun untuk menyelesaikannya. Ya. Jangan sampai nyari ke dukun solusinya. Lu punya guru, cari ke guru, minta nasihat ke guru gitu. Wadawa'u qalbin, dan obat hati itu ada 5. Yang dimaksud dengan obat di sini ai asbabu solahihi alladzi idza wujida wajada solahu sairil a'dha. Yaitu yang dimaksud dengan obat hati itu bila mana dilaksanakan akan jadi sebab solah merdeka. Nih, perhatikan kalimatnya. Solah itu tenang, tentram, adem, ayem, raya, merdeka. Tuh, solah itu banyak. Hayya 'alas sholah. Marilah kita menuju, apa ya artinya di azan itu? Menuju kemenangan. Kemenangan, kemerdekaan, ketentraman,
kedamaian itu di sini. Sholah itu begitu nih maknanya. Idza wujida, bila mana ada ketenangan, ada sholah di sini di dalam hati, wajada sholahu sa'iril aldo, maka akan diketemukan ketenangan, kebaikan di dalam semua anggota badan. Begitu. Segala sesuatunya orang mah tergantung dengan hatinya. Hatinya tenang, jalannya juga tenang. Hatinya tenang, ngelihatnya juga tenang. Hatinya tenang, tangannya juga tenang. Itu Pak. Hatinya merdeka, bagus pandangannya. Hatinya merdeka, bagus geraknya. Hatinya merdeka, bagus megang, raba, jalan, larinya bagus, akan bagus. Hatinya orang mah. Kama ahbaro bidzalika alaihi salatu wassalam, seperti yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Lima perkara yang menjadi sebab utama ketenangan hati. Awaluha tilawatul Quran, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Aduh, gua mah baca Al-Qurannya belum lancar, baru iqro'atu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh ternyata lu baca Al-Ikhlas juga bisa, Kulhu bisa, Al-Falaq bisa, An-Nas aja. Terus aja Kulhu dikebet, lu belum bisa baca Al-Quran mah. Terus aja Fatihah lu kebet dapat 70.000 kek gitu. Jangan mentang-mentang gua malah nggak bisa baca Al-Quran, nggak lancar baca Al-Quran. Suatu saat mendengar keterangan dari mubalik, dari asatid, bagaimana fadilah membaca Al-Quran, minder, gua mah nggak bisa baca Al-Quran. Lah emang Fatihah bukan Al-Quran Pak? Emang Al-Ikhlas, Kulhu, Falaq, Binas, An-Nas bukan Al-Quran? Al-Quran. Kalau juga Fatihah nggak hafal, kalau juga Al-Ikhlas nggak hafal, Bismillah juga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau juga lu baca Bismillah masih males, Yasin, 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 nggak apa-apa, apa? Itu juga Al-Quran. Itu cuman kebangetan lu, kebangetan aja. Makanya kalau misalkan yang merasa belum lancar membaca Al-Qurannya, khusus untuk ikhwan Raudatul Fatihah, ada majelis Al-Quran malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Itu majelis taklim kurang tidur, sok gabung sama segengnya Adi, gengnya siapa lagi, Vicky, gengnya Cahya, itu Bada Isya, so jangan, nggak usah malu-malu atuh. Lama Tuhan kagak malu sama orang malu. Jangan terlalu besar kemaluan di depan manusia, malah depan bini bisa kemaluan. Mana ini ada tilawatul Quran, membaca Al-Quran. In aroda ayatakallama billah fal yaqra al-Quran. Wah, bila mana kalian semua ingin berbicara dengan Allah, fal yaqra al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Makanya bro, kalau ada orang yang lagi baca Al-Quran, jangan ganggu, gak usah ngajak salaman, gak usah assalamualaikum. Tidak disunahkan membaca salam kepada ruangan yang dimana di ruangan itu hanya ada orang yang baca Al-Quran. Nggak disunahkan, ya, karena sedang berdialog dengan Allah, dengan sedang berbicara dengan Allah. Pernah menerangkan di dalam bab salat, di Priuk, sorry bro,
di Priuk. Di MTMM juga pernah kalau nggak salah mah, tentang bab salam, bahwa tidak disunahkan membaca salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, kepada orang yang sedang berlangsung taklim, kepada orang yang sedang berzikir. Tidak disunahkan membaca Al-Quran. Membaca salam, kok membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Lagi sedih baca Quran, sangat pantas, sangat muafakoh, sangat beretika, sangat beradab, sangat waras. Lagi seneng baca Al-Quran, sangat muafakoh, sangat beradab, sangat beretika, sangat waras. Gitu. Buat santri mah, buat kita mah yang ngaji tetap kudu beda mengekspresikan kesenangan, mengekspresikan kesedihan. Udah nggak zaman kesedihan ditumpahkan di atas bantal sambil live IG ataupun sambil motoin air mata gitu. Biar ada yang iba gitu. Biar ada yang nyebut kasihan banget. Biar ada yang nanya kenapa. Udah gak zaman. Tumpahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baca Al-Quran, melalui lu cium tuh sejadah sambil nungging, jangan cium sejadah sambil celentang, tidur lu lama-lama. Bisa sambil berzikir, tumpahkan di situ kalau punya kesedihan ya. Jangan tumpahkan di mana-mana, bececeran tumpahin di IG mah, bececeran ditumpahin di Twitter mah, bececeran ditumpahin di FB mah, bececeran aurat ataupun malah nyanyi hancur hatiku mengenang di kau menjadi keping-keping Kamakola Dewa 18. Oncenya udah enggak jadi dewa soalnya. Jadi 18. Wasaniha, dan yang keduanya dari agar hati ini merdeka. Kita mah punya duit bingung, gak punya duit juga kadang bingung. Nah biar merdeka, gak punya duit merdeka, punya duit merdeka. Ini mah punya duit hedon, gak punya duit nyalahin pemerintah. Astagfirullah. Segala orang disalahin, semuanya disalahin. Sampai BBRT juga disalahin, gak punya duit mah. Masya Allah. Beda kita mah. Agar ini enak gitu, hatinya itu enak, aman, tentram. Gempa 3 kali juga waktunya ngaji mengaji. Karena apa? Ininya enak, aman, tentram. Gitu. Ya juga belum bisa kayak gitu mah. Waktunya ngaji, ya gitulah, kemarin sampai kagak ngaji. Wasaniha, dan yang keduanya dari agar supaya hati kita itu merdeka, tenang, tentram, damai, raya gitu. Ikhlaul batni, ngosongin perut. Bukan berarti ngosongin perut lu ninggalin sarapan, tapi yang dimaksud dengan ngosongin perut adalah diisi dengan puasa sunnah. Puasa sunnah bukan berarti ngosongin perut itu mindahin pagi sarapan jam 7, ntar makan jam 3 umpamanya, sampai ataupun jam 5 umpamanya. Bukan kayak gitu ngosongin perutnya. Puasa, lu puasa. Jangan salah. Tidak ada orang yang paling cepat sakti dibanding orang yang sering berpuasa. Kalau nggak percaya, iris kuping kucing. Ikhlaul batni. Ntar ada penjelasan rada panjangnya ya. Wasalisuha, dan yang ketiganya qiyamul laili, ibadah malam. Kita mah tuh dah bangun malam malah mabar.
Bangun malam malah main gaple. Bangun malam malah ngegosipin. Mulai dari gosipin tetangga, gosipin FPI, gosipin pemerintah, gosipin Recep Tayyip Erdogan, gosipin Palestina, sampai gosipin ikan paus digosipin. Warabi'uha, itu mah enggak, yang lain mah enggak jauh. Warabi'uha, dan yang keempat atadoru, waktu sahri. Tadoru DP kalau bahasa Finlandia mah tadoru itu berhati-hati. Berhati-hati itu maksudnya cukup dengan tafakur bisa. Waktu ashar, di waktu sahur. Ashar, waktu sahri, waktu sahur, waktu sahri. Waktu sahur jam 3, setengah 3 lah gitu. Kebetulan belum makan, bodo amat. Wa khamisuha, dan yang kelimanya mujalisatu sholihin. Sering-seringlah duduk dengan orang-orang yang soleh. Yang solehnya gak kepalang tentunya ya. Yang dengan kesolehannya, yang dengan keilmuannya, yang dengan kealimannya. Baru deket aja kita udah nyaman, udah enak, udah tentrem gitu kan. Kadang ada orang yang lihat adanya aja dia, deketnya dengan dia asik gitu, walaupun ngomong gagah dia malah nyusahin umpamanya. Ngomong gagah diem gitu, tapi kok enak gitu, diharapkan keberadaannya walaupun sebenarnya tanpa fungsi, nggak ada sumbangsihnya gitu umpamanya. Tapi dengan adanya kok bisa merasa nyaman gitu kan. Butuh gitu kan. Apalagi punya fungsi, apalagi punya manfaat gitu. Dengan orang-orang yang seperti itulah kita nyari kawan. Dengan orang-orang yang seperti itulah kita bagusnya berbarengan. Dengan orang-orang yang seperti itulah kita ngadu kopi. Kudunya mah begitu. Kudunya begitu. Nggak sembarangan nyari teman ngopi itu. Jangan sembarangan. Ukurannya, teman yang baik itu ukurannya. Bila mana dengan berteman dengan orang itu kita malah teledor terhadap kewajiban kepada Allah. Itu niscaya teman yang menjerumuskan ke neraka. Niscaya sudah menjadi kepastian. Walaupun baiknya kebangetan, walaupun ramahnya hebat, tapi jangan ketipu umpama dia tidak membantu kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomongin melalui kacamata kitab ini ya. Tapi dia tidak membantu kepada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menomorduakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalin. Oh, kan mau nyobain nyadarin, lihat ente menyadarkan dia apa atau kebawa sama dia gitu. Yang tadinya ada nongol sholat berjamaah di Al-Barokah, temennya udah banyak mah, boro-boro sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat molor berjamaah. Tinggalin daripada nyeret lu ke neraka, daripada nyeret keluarga lu ke neraka, tinggalin. Atau kagak enak ninggalin, ya lu kudu bener, waktunya sholat gitu. Hilang. Nah, ini penjelasan yang panjang. Tadi penjelasannya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Wazada ba'duhum, dan menambahkan sebagian ulama ada 6. Yang keenamnya wahuwa aklul halal, makan makanan yang halal, bukan yang berlabel halal pemirsa,
bukan lebal halal dari mui, tapi makan makanan yang halal. Qolat, bersabda sebagian ulama, wahwa, dan memakan makanan yang halal itu ro'suha, roisnya ataupun pimpinannya, pokoknya, muhulnya. Wa qad qila idza sumta, dan telah dinyatakan. Ada pernyataan kayak gini, ada statement kayak gini. Kila itu ada statement. Idza sumta, bila mana kalian saum, fanzur, maka mikir-mikir kalian semua, ala ta'amin, kepada makanannya, minta faturin, dari makanan yang akan dipakai membuka puasa. Fa inna rajulan, karena sesungguhnya seorang laki-laki itu layak kulu, tidak layak kula itu panah dalam, layak kula tidak semata-mata makan ini si rajul al aklata, kepada makanan, patash'ulu, maka bersinar apa kolbuhu, hatinya orang itu. Seorang laki-laki jantan, dia berpuasa, puasanya puasa sunnah. Tatkala dia buka dengan makanan, dia memastikan makanan itu halal ataupun dibeli dari uang yang pure halal, maka tatkala makanan itu dimasukkan pada waktu buka puasa, niscaya hatinya itu bersinar. LED makalah itu silo, pokoknya silo. Kalau menurut hakikat, menurut orang-orang hakikat mah tahu, kesinaran ataupun cahaya hati yang ditimbulkan dari ibadah itu kelihatan. Kalau orang-orang yang mukasyafah gitu, orang-orang yang terpilih, kelihatan sinarnya. Ada sinarnya yang kayak cika-cika gitu, kayak kunang-kunang. Ya elah. Ada yang kecil kayak kunang-kunang. Ada yang kayak lilin gitu. Yang kunang-kunang mah ya kunang-kunang. Gimana sih kunang-kunang? Kunang-kunang tidur mah udah nggak nyala. Kayak lilin ya, ada angin dikit aja padam, udah dinyalain lagi, padam lagi. Mending rajin nyalain. Coba kalau orang yang malas nyalain, padam si lilin, malas nyalainnya lagi, malas datang ke majelis taklim lagi, udah begitu aja, hatinya gelap. Namanya juga hidup di kegelapan. Kalau hatinya gelap, hatinya jarang dicas, hatinya nggak merdeka, hatinya jauh dari ibadah, itu gelap hatinya. Namanya orang hidup di dalam kegelapan, ada lubang nggak kelihatan, ada tiang listrik nggak kelihatan, ada yang cantik nggak kelihatan, itu jelek juga nggak kelihatan. Mana merah, mana biru, mana kuning, mana hijau, mana utara, mana selatan. Hanya mengandalkan insting seperti binatang. Orang yang hidup di dalam kegelapan hatinya yang gelap, dia mengandalkan insting seperti binatang. Tatkala dia lapar, dia makan. Tatkala dia butuh, dia cari. Gitu. Tatkala dia pengen, dia lakukan. Tanpa ada aturan, tanpa ada tata tertib, tanpa ada adab, tanpa ada syariat. Itulah namanya zaman kegelapan. Itulah namanya jahiliyah modern. Ya gitu, Pak. Udah ada 7 orang. Ini lagi ngomongin tombok ati nih. Dan bila mana istilah orang laki-laki yang berpuasa dan terus dia berbuka dengan makanan yang haram, falayan, tapi maka tidak ada manfaatnya puasa itu selama-lamanya, Masya Allah. Dan hatinya juga tetap aja gelap begitu kan. Wa inna makanat, dan angin pasti, nah kalau kata
dan tentunya begitulah kalau pakai bahasa Pinang Ranti. Wa inna makanat dan tentunya ada apa tilawatil Quran, membaca Al-Qur'anil Azim yang maha mulia ini, min adwiyatil qalbi, salah satu dari obatnya hati. Kenapa Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu menjadi salah satu obat hati? Li'annahu yansyarihu biha, karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu yansyarihu, suka melapangkan dada. Tuh. Orang yang lapang dada itu baca Al-Quran. Pengen lapang dada, ente pengen punya lapangan di dada, baca Al-Quran. Sok, baca Al-Quran. Beda akan beda. Orang yang sering membaca Al-Quran dengan orang yang jauh dari bacaan Al-Quran, boro-boro baca Al-Quran, Fatihah juga jarang umpamanya, sangat beda. Tidak perlu S1, tidak perlu kiai untuk membedakan orang sering dan orang yang jarang membaca Al-Quran. Rumah juga akan beda, yang sering dilantunkan Al-Quran, yang sering dilantunkan via palen akan berbeda. Nah, contohnya rumah emang hampir tiap pagi yang bacanya banyak lagi, walaupun yang bacanya alif, a, i, u, babi, bu, tatitu, tutita, i, u, a umpamanya. Tapi itu juga kalam-kalam Al-Quran, hijaiyah dari komponen Al-Quran, beda. Siapa yang gak betah di rumah emang coba? Karena sering dibacakan Al-Quran. Insya Allah di rumah emang betah. Tapi jangan betah-betah. Sekarang sudah ada yang pantas betah di situ. Kaning lah. Lu jangan betah-betah sekarang di rumah emang. Masuk boleh, betah jangan, berokok lu kagak mikir kapan betelornya. Itu baca Al-Quran. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran nyaman, adem, ayem, walaupun di tempat gersang umpamanya. Beda, akan terasa beda. Rumah yang sering ataupun yang sering dibacakan Al-Quran akan beda. Nggak perlu itu cakep, yang penting mewah. Nggak perlu itu mewah, yang penting cakep. Bacain Al-Quran, nyaman, insya Allah. Udah jelek, berantakan, begambarnya kagak danta, chatnya udah belang-belang, boro-boro baca Quran. Insya Allah. Status aja sholawat di rumah kagak pernah baca Quran. Status aja murotal, bibirnya kagak pernah dibacain Al-Quran. Borokokok. Ngaji lagi dah pokoknya, jangan berhenti ngaji. Wayastaniru, dan membikin terang benderang. Aduh, hati itu bikin terang bila mana sering dibacakan Al-Quran. Otomatis orang yang sering membaca Al-Quran hatinya bersinar, hatinya terang. Wa tahsilu lahul khosyatun wal huznun, dan akan menghasilkan dengan membaca Al-Quran apa? Al-khosyah. Khosyah kepada Allah. Khosyah itu ada rasa takut, ada rasa hormat, takut karena hormat ya kepada Allah. Wal huznu, dan ada rasa khawatir serta sedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takut dan sedih bila mana tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin bisyarti muraatil adab, akan tetapi dengan syarat ngejaga adab asabikoh yang sudah terlewat,
Maksudnya yang terlewat itu pembahasannya. Baca Al-Quran juga ada adabnya. Jangan sampai telentang. Itu lagi telentang. Boleh kalau murojaah mah. Kalau misalkan menghafal silahkan baca Al-Quran. Silahkan. Bagaimana kalau di HP? Aduh, Masya Allah. Boleh. Kalau pertanyaannya boleh. Hati-hati di dalam HP. Kan kadang-kadang ada gambar yang tidak senonoh, yang tidak sarono. Gitu. Hati-hati. Bagusnya mah yang dibaca itu mushafnya. Al-Quran taruh paling atas. Setelah atas tafsir. Setelah Al-Quran paling atas. Bila mana ditumpuk ke atas tuh Al-Quran itu taruh paling atas. Bila mana berjajar taruh di atasnya Al-Quran tuh. Bila mana paling atas Al-Quran, bawahnya tafsir, bawahnya lagi hadis, bawahnya lagi baru penjelasan tentang ilmu syariat, bawahnya lagi novel paling bawah ya, novel gitu. Bukan nggak boleh baca novel, boleh sok, silahkan. Juga sering baca novel Andra Hirata tamat sama Hotam. Tinggal satu novel lagi yang belum. Kudu ngejaga adabnya. Antara lain membaca Al-Quran itu bagusnya disunahkan madhab kiblat. Dan jangan sekali-kali kaki kita diselonjorkan ke arah Al-Quran. Walaupun Al-Qurannya jauh umpamanya, tapi kaki kita diselonjorkan kepada Al-Quran. Hati-hati. Ada cerita menarik. Syekh Hasan Basri, seorang wali. Syekh Hasan Basri itu diceritakan, dikasih tahu sama muridnya, wahai Syekh, di sono lagi ada waliullah yang mengaku kekasih Allah. Tolong diperiksa. Berangkatlah Syekh Hasan Basri menemui orang yang mengaku kekasih Allah. Belum nyampe ke depan orang yang akan ditemui, Syekh Hasan Basri ngelihat orang itu ngeludah ke arah kiblat. Syekh Hasan Basri balik lagi, bukan begitu caranya. Jangankan Al-Quran, ngeludah ke arah kiblat aja itu udah nggak beradab. Tuh, apalagi selonjor ke arah Al-Quran. Umpamanya di Al-Barokah, di ujung dekat pintu keluar, Al-Qurannya di depan. Jangan nyelonjorin, bagusnya mah jangan nyelonjorin kaki ke arah Al-Quran. Ya. Jangan nyelonjorin kaki ke arah Al-Quran. Usahain itu. Bagaimana kalau Al-Qurannya di atas? Jangan nyelonjorin kaki ke arah Al-Quran. Titik. Paham? Gitu. Itu salah satu adab membaca Al-Quran. Adab terhadap Al-Quran. Kayak gitu, Pak. Kayak gitu. Bagaimana dengan Yasin? Ada Al-Qurannya. Walaupun boleh baca Yasin yang ada selain Yasinnya. Maksudnya kayak Yasin di musola gitu kan, ada campurannya. Ada terjemahnya, ada latinnya, ada doa nisfu sa'bannya, ada doa selamatnya gitu. Boleh tanpa wudu, boleh. Bagusnya mah tuh pakai wudu. Di situ juga ada Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran mah tidak boleh disentuh kalian kalau nggak punya wudu. Masya Allah. Walaupun udah mandi bersih, gitu, udah keramas, belum wudu, tetap nggak boleh menyentuh Al-Quran. Tuh hebatnya Al-Quran, mulianya Al-Quran. Gitu, Pak. Ngasih Al-Quran dilempar, Masya Allah.
Wah, ini juga ada Hasan Basri di sini. Qala Al Hasanul Basri, telah berfatwa Hasan Basri, wallahi demi Allah, si Hasan Basri ini bersumpah, ma'asbaha al yaumu abdun, tidak semata-mata pagi-pagi seorang hamba, yatalawunal Quran, hamba ini yang membaca Al-Quran pagi-pagi, yu'minu dengan tingkahnya si mukmin ini, si abdun ini mengimani kepada Al-Quran, illa kasura huznuhu. Ini bedanya orang mukmin yang benar nih. Tidak semata-mata orang mukmin yang benar terus dia pagi-pagi dan diisi dengan pagi-pagi itu bukan sarapan, membaca Al-Quran. Ntar sarapannya bukan berarti meninggalkan sarapan, kudu sarapannya. Kayak orang kayak John, kayak Angga mah kan kalau nggak sarapan mah membahayakan gitu kan. Sarapan memang kudu, tapi diisi dulu dengan membaca Al-Quran ba'da subuh gitu. Tidak semata-mata seorang hamba yang membaca Al-Quran di pagi hari dan dia mengimani terhadap apa yang dia bacanya, ila kasurah huznuhu, dia akan banyak sekali kesedihannya, wa qalla farhuhu, dan sedikit sekali kesenangannya. Masya Allah. Maksudnya bukan berarti banyak masalah, bukan. Ini bukan begitu tujuannya Hasan Basri. Wa kasura bukauhu, dan akan banyak nangisnya. Wa qalla dhahkuhu, dan akan sedikit ketawanya. Wa kasura nasbuhu, dan akan banyak susahnya. Wa syuguluhu, dan bingungnya. Wa qallat rahatuhu, dan sedikit kesenangannya. Wa batalathu, dan sedikit batolnya, hura-hura batol itulah. Wa qala Wahb bin Wirdi, dan kata Imam Wahab bin Wirdi, menurut kami semua, nadorna itu menurut pandangan kami semua, fi hadhil ahadis, di dalam berbagai hadis, wal mu'idi, dan berbagai nasihat. Palam najid nih, kata Imam Wahab, kalau menurut kami, kata Imam Wahab, kalau melihat di dalam berbagai hadis dan berbagai nasihat para ulama, falam najid syai'an arraqu lil qulubi wa asyaddun istijlalan lil huzni min qiraatil Quran. Tidak ada satu pun amal yang lebih melembutkan kepada hati dan lebih menarik kesedihan, keterharuan min qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran, wattafahummihi wattadabburihi, dan dengan caranya membaca Al-Quran, wattafahummihi, dan memahami Al-Quran, wattadabburihi, dan tadabbur bimakna Al-Quran. Wa inna makana khila'ul batni, dan tidak semata-mata mengosongkan perut, min adwiyati aidon, dari sebagian udah mau sejam, 5 menit lagi. Tuh baru tilawatil Quran. Insyaallah kedepannya khilaul batni, ataupun mengosongkan perut, ataupun belum sarapan John, puasa insyaallah kedepannya, minggu depan ya. Untuk sementara saat ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, amin. Mohon maaf untuk sementara kita LDR-an dulu ngajinya, kemungkinan besarnya sampai tahun baru, karena di sini AA ada hajatan keluarga THAS, paman dari THAS mau menikahkan putrinya, dan tanggal 1 nikahnya, dan tanggal 18 Desember juga putra dari pamannya THAS juga nikah. Jadi kemungkinan masih di sini untuk sementara. Mohon maaf belum bisa muajahah, belum bisa kopi darat di Al Barokah. Mohon maklum semuanya, dan terima kasih atas budi baik, perasaan baik, terus segala sesuatu yang baik-baik
dari orang baik, dan mudah-mudahan juga jadi orang baik. Terima kasih. Jazakumullahu ahsana jaza, khairan kasiran fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita bahagia dan selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu digampangkan atas semua dan segala yang kita panjatkan gitu, dan kita ridho dan Allah juga ridho atas semua yang kita lakukan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiq lima tardi qawlan wa fa'lan kurama wa zubni kulla halalan daima wa hilan adkiya ulama. Wallaha rabbi as'alu taufiqa liwali man kana lana sadiqa wa nas'alul manana ayujirona minari ya mudha'ifan ujurana. Wallaha rabbi as'alul khatimah liwali man kana lana muhimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum naik gunung kembali, ya ini ternyata ada Gus Hadid ya yang ulang tahun. Boleh mau dikata-katain silahkan. Gus Hadid, Aditya Tri Agasti ulang tahun. Doain mudah-mudahan tetap sehat, tetap waras, dan kedepannya Allah bimbing menjadi hamba yang bermanfaat khusus bagi dia, baik keluarga, bagi halayak, bagi umat. Udah punya umat Gus Hadid juga. Mudah-mudahan jadi hamba yang bermanfaat dan dimudahkan, diberkahkan, dilancarkan dari segi rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan selalu diberi istiqomah dan kewaspadaan di dalam mencari ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau live IG gini durasinya panjang nggak? Sejam apa lebih? Ada yang tahu? Tolong dijawab. Kalau lebih, kalau yang mau ngata-ngatain silahkan gabung live. Kan bisa biasanya berdua live itu. Ente mau ngata-ngatain John, so kata-katain tuh. Mana Gus Hadidnya? Apa mau di grup aja? WA. Bismillah. Bubur kacang. Kopi alhamdulillah ada. Cuman gulanya kagak ada. Bisa lebih dari 1 jam ya. Silahkan yang mau ngata-ngatain Gus Hadid, biar pihak bisa pihak seminggu mah jangan borokokok. Gua kagak nyuci pakaiannya Adiba. Silahkan mau ngata-ngatain Gus Hadid di komentar atau mau gabung live silahkan, kan bisa tuh. Kalau nggak salah mah bisa. Nah, mana ini cara mengkonfirmasinya?
langsung di forum. Muter bro. Auto. Hening. Laila Zahra. Apa? Masuk muter-muter. Gimana caranya ini? Ilham gimana posisi? Kalau enggak kita layain secara live aja, tapi live-nya di Fatihah dan saya dan yang live-nya Ilham. Silahkan kalau mau itu merayakan, mau mundur dulu, itu perawan udah manggil-manggil. Dari sekian dulu, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi